Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Om Brewok yang tiap minggu selalu nonton Oshinoko sama Kaminaki. Nah, kali ini gue bakalan nonton Kaminaki episode 7 harusnya ya. Iya, sudah episode 7 dan kita lihat apakah episodenya akan kembali random atau justru akan semakin bejat. Semenjak episode 6 kemarin sih gue udah bingung ya, ini anime random atau bejat ya. Jadi kita lihat aja lah ya, gue juga tidak bisa berekspektasi apa-apa. Nanti kalau gue berharap random tiba-tiba malah semakin bejat kan tidak lucu ya. Sampai jumpa setelah gue selesai nonton Kaminaki episode 7. Apakah masih bejat atau tidak? Kita tunggu setelah gue selesai nonton. Bye-bye. Kayaknya gue familiar dengan gambar ini. Ini gambar cover novelnya kayaknya. Aduh, gue lupa kalau openingnya Kaminaki itu spoiler. Tidak. 2 minggu gak dapat opening, jadi lupa. Bentar, gue skip dulu. Oh itu yang kemarin nanya, Roy kemana bang? Ada nih. Jadi kecoa. Disensor lagi. Baru mulai musiknya udah ngerok loh. Pasti ada sesuatu yang seru di episode ini. Atau mungkin kayak episode kemarin ya. Dari awal suaranya suram. Ternyata tidak ada apa-apa. Pengikutnya Mitama jadi 900. Kayaknya kemarin 2000 deh. Bagi 2 sama Atar jadi 1000. Atau 4000 baru bagi 2 jadi 2000 ya. Waduh, banteng. Wih, besarnya banteng anjir. Ini banteng apa lagi? Wah, beda nih pak. Yang kemarin bantengnya kecil loh. Ini besar banget nih. Pecah. Baru kali ini gue lihat banteng pecah. Kala-kala T-Rex loh tadi itu bantengnya. Apa coba backgroundnya begini semua. Atar juga ikutan. Oh, jadi alasan kenapa followernya Mitama turun karena semuanya pindah ke Atar. Pokemon reference. Apa jangan-jangan kalau gue nonton ulang bakal nemu reference lain ya? Atau ya mungkin karena mereka malas bikin, jadi bikin pixel lagi. Banyak banget scene pixel episode ini. Sekalian aja bikin game pak, gak usah bikin anime. Berapa kali nih? Wah anjir muncul lah. Ini bisa dihitung nih, ada lebih dari 10 nih. Lama-lama jadi film India ini, diulang terus scene-nya berapa kali. Kalau kalian sadar kan tangannya si cewek rambut ungu kan terjepit ya. Tapi dia bisa begini-begini loh dari tadi. Bisa gerakin tangannya lah. Sumpah ini anime bisa nih, kalau ada orang yang niat bikin editan khas India bisa nih. Berapa banyak scene diulang-ulang. Ini kayaknya memang orang mau bikin game ini, bukan mau bikin anime. Diulang terus ini bikin pixel. Gue mau komentari tangannya Roy tapi tidak enak. Gue nonton endingnya. Di akhir ending diliatin ini loh. Apa namanya itu, banteng pecah loh. Kena laser pecah deh. Cuma di ending episode ini atau dari kemarin ada ya? Ya, itu tadi Kaminaki episode 7. Ternyata agak sedikit bejat tapi tidak sebejat kemarin. Roy tersesat. Aduh, Roy itu paling rusak sih. Terutama waktu dia jongkok kayak kecoa tadi tuh. Muka tempelannya jadi sensor. Oh iya. Muka tempelannya yang jadi sensor tadi tuh. Iya. Ternyata serbaguna ya. Selain bisa jadi filter anime, bisa jadi alat sensor. Iya. Kreatif. Cek rating. Ayo kita cek rating, boleh. Kalau gini sih gue yakin ratingnya gak bakal naik ya. Karena belum ada gebrakan yang wah banget di episode ini. 6,85. Intinya masih di 6 lah. Ini bisa naik 7 nih kalau misalnya ada sebuah gebrakan ya. Satu hal yang paling kerasa di episode ini tuh banyak banget scene berulang sih. Lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya malah. Ini antara semakin tidak niat atau gimana gitu mereka bikin anime ya. Sudah scene pixelatednya banyak, scene yang diulang-ulang juga banyak. Sudah kayak enggak lagi nonton anime pak, kita kayak lagi main game. Baru yang scene 2D-nya tuh semua cutscene. Kita lagi main game pixelated nih, baru diliatin cutscene yang ternyata isinya tuh anime Kaminaki. Kayak gitu. Ya kita lihat aja lah berapa lama nih sama si Arkon Daki ini nih. Gua harap jangan terlalu lama lah. Malas gua kalau begini terus temanya ya. Semoga tidak lama lagi pindah gitu ke arc mana kek. Jangan kelamaan di Daki ini malah bejat terus nanti. Dibikin pixel karena gambar biasanya terlalu vulgar tidak? Enggak lah, tadi tuh berapa banyak scene pixelated yang cuma sekedar ngobrol doang. Kayak waktu siapa tuh yang cewek rambut ungu ngejelasin tentang alat reproduksi. Itu kan cuma ngobrol doang tuh, dijadiin pixel. Apalagi tuh scene waktu mereka mau dihakimi malah jadi pixelated juga. Diulang-ulang terus tuh scene pixelated. Kayaknya di awal-awal tuh gak sebanyak ini. Atau mungkin tiap episode tuh ada temanya gitu. Oh, episode paling bejat, episode 6. Episode paling pixelated, episode 7. Episode paling yang gambarnya paling geblek, episode 4. Episode dengan plot twist paling gila, episode 5. Mungkin mau dibikin gitu ya. Jadi ada segmen-segmennya gitu. Nanti episode paling bagus, episode terakhir. Mustahil sih. Sama satu itu banteng kenapa bisa besar begitu loh. Kalah T-Rex. T-Rex kalah besar kayaknya tuh sama banteng tadi.
Karena tadi tuh cuma sekuku doang tuh manusia-manusia yang tarik banteng ya. Serandom-randomnya ini anime, ada poin benernya soal kepemimpinan. Pemimpin walaupun pergi sebentar, pasti ada kemungkinan besar untuk ganti kepercayaan, apalagi ada dua pemimpin. Itulah alasan kenapa dua pemimpin tuh tidak baik. Gue sih pesimis ya bakal dijelasin atau tidak. Soal itu strength beast aja tuh belum tentu dijelasin tuh. Ini anime sudah mau tamat dan strength beastnya tuh cuma 2 biji. Banteng CGI sama T-Rex janin itu aja. Strength beastnya 2 doang. Coba dilihatin yang lain gitu. Halo Ebrinian. Grab baru saja mengirimkan dukungan 10.000. Apps jadi ingat Nabi Musa, Moses abis turun Bukit Sinai ditinggal bentar pengikut sudah nyembah yang lain. Anjir, tiba-tiba kita belajar agama guys dari anime Kaminaki. Ya gitu guys, kita baru saja mendapatkan pelajaran agama, mengingat kisah Nabi Musa atau Moses. Ayo, kisah apa lagi? Ayo, Abraham, apalagi nih? Maria, sebut aja semua bro. Ayo, kita sekalian belajar nih malam ini. Ada kisah-kisah apa lagi yang bisa kita pelajari sama-sama? Bisa nih. Aduh, jadi belajar hikmah Kaminaki. Rubah tadi nggak kehitung bang. Itu rubah, Strembish atau bukan gue nggak tahu lah. Itu makhluk apa lah itu. Scene yang diulang tuh scene sensor. Bedanya bakal beda pasti. Itu scene sensor yang diulang-ulang? Gue baru tahu ada orang yang nge-sensor diulang-ulang scene-nya. Berarti di episode 1 waktu kita diliatin bapaknya Yukito yang kekar gitu, itu kan ada scene diulang-ulang, itu juga kena sensor tuh. Apanya yang disensor dari bapaknya Yukito coba? Tapi kenapa Dakini yang banyak pengikutnya tidak tambah kuat? Ya karena pengikutnya diambil sama itu siapa namanya tuh yang rambut ungu? Ritsu lah, siapalah itu. Diambil sama dia. Sama kayak Mitama tadi kan yang makin kering tuh gara-gara followernya diambil semua sama Atar. Lupa gua namanya. Kalau pengikutnya imannya tinggi dan tulus bisa power up, powernya gede banget. Ya kemungkinan Yukito bakal disimpan sampai di akhir. Jadi mungkin ya di episode terakhir tuh Yukito jadi percaya sama Mitama, akhirnya Mitama jadi kuat banget. Siapa tahu kan? Ya, itulah untuk Kaminaki episode 7 ya. Gua nggak tahu lagi apa yang mau dibahas. Setidaknya episode 7 ini enak lah untuk ditonton ya. Palingan puncak dari arc ini bakalan di episode 8 besok. Dan masuk episode 9 tuh udah pindah arc baru ke Arkon yang lain lagi. Ada berapa sih Arkon ya? Gua pernah dikasih tahu nggak sih ada berapa Arkon di Kaminaki? Kalau misalnya Arkonnya ada banyak, ini kemungkinan bisa lanjut season 2 nih. Karena kan tujuannya mereka sekarang kan ngelawan Arkon ya. Ada berapa? Ada 7, itu bisa 3 season. Bisa 3 season itu kalau 7 Arkon. Kalau 12 Arkon mah bisa season 4 kala-kala Overlord itu. Yang menarik dari Kaminaki nih, dewanya tuh kayak bergantung banget pada manusia. Kayak kalau nggak ada yang nyembah, ya jadi manusia biasa. Itu menurut gua ya, itu ngambil konsep yang sama. Ini bukan ngambil dari anime ini, tapi sumbernya sama. Kalau lu pernah nonton anime yang ngambil tema supranatural, contohnya tuh kayak Natsume Yujincho dengan apa ya? Pokoknya yang ada unsur supranaturalnya. Nah, di cerita-cerita seperti itu, yang namanya dewa itu butuh pengakuan manusia. Dalam artian dewa ini harus punya pengikut yang menyembah sama mengakui kalau mereka ada lah. Karena kalau tidak ada yang nyembah sama tidak ada yang mengakui kalau mereka ada, para dewa ini hilang. Nah, ini konsep ini mungkin yang digunakan tapi dalam bentuk follower di anime Kaminaki. Makanya dewa butuh follower biar mereka bisa menampakkan eksistensinya dan semakin kuat. Ada tuh dewa-dewa kecil yang sudah dilupakan sama penduduk dan akhirnya keberadaannya mulai menghilang. Kayaknya itu memang hal yang biasa sih di Jepang ya, kepercayaan kayak gitu. Noragami. Gue lupa ya Noragami ceritanya. Kayak gitu ya Noragami ya. Ini kayak Alibaba di India, banyak follower, maka dijadikan dewa di India. Hah? Ada yang jadikan Alibaba dewa? Berarti Tokopedia bisa jadi dewa nih sekarang nih. Shopee bisa jadi dewa. Waduh, ternyata selama ini gue belanja di dewa Tokopedia guys. Lah, kenapa? Sabar. Kita terlalu jauh melenceng guys dari episode ini. Ini episode bejat, kenapa kita malah bahas ketuhanan? Yaudahlah ya, daripada kita bahas lebih jauh malah nanti semakin melenceng, kita tutup aja untuk episode kali ini. Episode ini bisa gue bilang lebih bagus lah daripada episode kemarin ya, yang isinya begitu semua. Kalau dilihat dari episode 7 sih, episode 8 bakalan ada scene bertarung ya. Karena di episode 7 ini kan si Yukito sama Mitama dan yang lainnya kan pengen dihabisi nih sama pengikutnya Dakini. Jadi ya, kita bisa anggap kalau episode 8 bakalan ada terjadi pertarungan antara Dakini dan pengikutnya sama Yukito dengan Mitama. Cuma kan Mitama saat ini lemah nih, jadi mungkin yang jadi pionnya Yukito di episode besok itu Ritsu. Ritsu kan namanya yang rambut ungu. Kemungkinan itu. Mungkin itu saja untuk episode kali ini. Kerandomannya masih ada, bantengnya juga masih ada. Gue berharap banteng makin sering muncul ya. Kalau bisa makin besar gitu. Episode 1 sama episode 4 kan kecil tuh. Episode 7 ini besar. Nah, siapa tahu episode terakhir tuh jadi gunung. Kan bisa tuh kalau jadi gunung tuh bisa tuh di buy one sama kura-kuranya Tetsuya. Itu gue yakin tuh bakalan ada yang bikin video versus kura-kura Tetsuya versus banteng Kaminaki. Nah, itu keren tuh kalau misalnya jadi sebesar gunung ya. Nah, kita lihat aja lah episode 8 nanti bakalan ngasih apa ya. Apakah semakin bejat, apakah semakin random, atau justru pamer visual, kita tidak tahu. Oke, sampai jumpa di minggu depan dan sampai jumpa di kerandoman yang lain. Bye-bye.